Panitia AFF langsung auto kejang dan menderita melihat ini. Keputusan luar biasa Menpora Dito soal Piala AFF bisa langsung bawa timnas Indonesia keluar sekarang juga dari turnamen abal-abal itu. Jadi harapanku sekarang, ini penjelasannya. Semua fans timnas Indonesia bisa langsung berpesta di jalanan melihatnya. Bikin merinding. Bung Tawel dan Anjas Asmara bisa auto kepanasan dan ngamuk sampai hentikan semua motor di jalanan raya usai reaksi super mengejutkan Shin Tae-yong soal drawing Piala AFF Piala Abal-Abal. Semuanya dibongkar oleh Ketua BTN. Fans timnas Indonesia seketika ikut bahagia dan berani mendengarnya. Makin menyala Coach Nova, jelas berkat bantuan dan ilmu luar biasa Shin Tae-yong. Timnas U16 langsung dapatkan hal luar biasa. Ini jelang Piala Dunia U17 2024. Ini menjadi bukti bahwa Shin Tae-yong pelatih hebat di dunia. Nova Arianto buat pernyataan berani dan luar biasa. Begini penjelasannya. Jelas didasari rasa saking takutnya dengan timnas Indonesia, pelatih Thailand asal Jepang di luar dugaan malah lakukan hal bodoh ini jelang turnamen abal-abal Piala AFF. Bisa bikin rakyat Indonesia sedikit geram dan gatal ingin menendang bokongnya sampai terlempar di jalan tol. Begini faktanya. Pengakuan jujur dan hebat Ramadan Sananta jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai singgung Nathan Tijo Aon kayak begini. Semuanya mendadak terharu dan bahagia melihatnya. Bisa getarkan Asia dan bikin bulu kuduk merinding. Begini penjelasannya. Pelatih Vietnam mengungkap komentar kontroversial. Usai ditarik dalam grup yang sama dengan timnas Indonesia, apa yang terjadi di balik layar, semuanya bisa dibuat auto merinding. Shin Tae-yong dapatkan satu kiper naturalisasi Belanda yang berpotensi turun di kejuaraan November 2024. Jelas bikin dia auto full senyum, bisa auto naik gaji nih dan mudah lolos Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Panitia AFF langsung auto kejang dan menderita melihat ini. Keputusan luar biasa Menpora Dito soal Piala AFF bisa langsung bawa timnas Indonesia keluar sekarang juga dari turnamen abal-abal itu. Jadi harapanku sekarang, ini penjelasannya. Semua fans timnas Indonesia bisa langsung berpesta di jalanan melihatnya. Bikin merinding. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo memiliki harapan besar agar para wasit di ajang Piala AFF atau ASEAN Championship 2024 menjalankan tugasnya dengan baik, terutama saat memimpin laga timnas Indonesia. Indonesia sudah beberapa kali melalui PSSI mengirimkan protes terkait dengan wasit. Yang penting nanti di AFF selanjutnya, ini wasitnya terjaga. Dan saya rasa wasit juga sudah trauma ya kalau mengerjai Indonesia karena langsung diserang warganet, ujar Dito, menyindir sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan timnas Indonesia U23.
kita kawal sama-sama. Dari PSSI, sejak kemarin, saya lihat bagaimana diplomasi PSSI ke FIFA maupun AFC dan AFF itu sangat baik. Semoga nanti pertandingannya fair dan pemain tetap konsisten. Saya rasa akan tetap seru dan hasilnya baik, ucapnya dengan penuh harap. Menpora juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memberi tekanan yang berlebihan, namun optimis dengan performa timnas Indonesia. Dengan pengalaman di AFC, Piala Asia, dan kemenangan melawan Vietnam, bahkan Korea Selatan, saya rasa pemain-pemain kita sudah memiliki pengalaman dan strategi untuk menghadapi para pemain lawan. Jadi, saya optimis, tuturnya dengan keyakinan penuh. Bagaimana pendapat kalian tentang harapan Menpora ini? Apakah kalian juga yakin bahwa para wasit di ASEAN Championship 2024 akan lebih adil? Apakah trauma netizen Indonesia bisa jadi pengaruh besar? Yuk, berikan komentar kalian di bawah. Mari kita bahas bersama. Bung Tawel dan Anjas Asmara bisa auto kepanasan dan ngamuk sampai hentikan semua motor di jalanan raya usai reaksi super mengejutkan Shin Tae-yong soal drawing Piala AFF Piala Abal-Abal. Semuanya dibongkar oleh Ketua BTN. Fans Timnas Indonesia seketika ikut bahagia dan berani mendengarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya tertawa saat mengetahui hasil drawing ASEAN Cup 2024 yang mempertemukan kembali Garuda dengan Vietnam. Dalam drawing yang dilakukan di Hanoi, Vietnam pada Selasa, 21 Papua 2024, Shin Tae-yong tidak hadir dan diwakili oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Menurut Sumarji, Shin Tae-yong hanya tertawa menanggapi hasil drawing yang menempatkan Indonesia di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Saya sudah berkomunikasi dengan coach Shin Tae-yong, kata Sumarji. Dia ketawa saja, tambahnya. Sumarji menjelaskan bahwa tawa Shin Tae-yong menunjukkan rasa optimistis menghadapi Vietnam. Menurutnya, hasil drawing ASEAN Cup 2024 kali ini bisa dianggap menggembirakan. Ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan menggembirakan, kata Sumarji. Bagaimana menurut kalian penggemar sepak bola Indonesia? Apakah tawa Shin Tae-yong ini menunjukkan keyakinan akan kemenangan Garuda? Yuk, beri komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Makin menyala Coach Nova, jelas berkat bantuan dan ilmu luar biasa Shin Tae-yong. Timnas U16 langsung dapatkan hal luar biasa. Ini jelang Piala Dunia U17 2024. Ini menjadi bukti bahwa Shin Tae-yong pelatih hebat di dunia. Nova Arianto buat pernyataan berani dan luar biasa. Begini penjelasannya. Setelah beberapa minggu bersama tim U23 yang berjuang di Piala AFC U23 dan perebutan tiket Olimpiade di Paris, pelatih Nova Arianto kini berfokus menangani tim U16. Setibanya di Yogyakarta, pria berusia 44 tahun itu dengan semangat menyatakan bahwa kondisi para pemain U16 sangat baik. Setelah saya tiba di Yogyakarta dan melihat kondisi pemain, saya melihat mereka dalam kondisi yang sangat baik. Kami mulai pemusatan latihan TC pada tanggal 18 April. Kondisi pemain secara fisik sangat baik, ujar Nova Arianto dengan nada optimis. Ia juga mengungkapkan rencana latihan tim selanjutnya setelah mengambil alih sebagai pelatih kepala. Setelah ini, kami akan fokus pada latihan taktikal untuk persiapan AFF nanti. Kami akan memulai dengan program taktikal, lalu melanjutkan dengan uji coba di awal bulan Juni. Tapi kita lihat situasinya, tambah Nova menunjukkan kesiapan strategisnya. Nova merasa puas dengan kondisi fisik para pemain tim U16, terutama setelah mereka menjalani latihan ekstra di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta.
Hasil dari latihan ekstra di Kaliurang menunjukkan bahwa keseimbangan tubuh, kekuatan fisik, dan kondisi otot para pemain sudah sangat bagus. Kami akan menjaga kondisi ini agar lebih siap saat AFF, jelasnya. Sementara itu, Mochammad Mirza Firzatullah, striker muda tim, mengungkapkan bahwa pemusatan latihan kali ini cukup berat. Tapi kita harus terus bekerja keras dan berusaha maksimal. Saya berharap bisa menjadi bagian dari tim ini dan membawa tim juara di berbagai turnamen, kata Mirza dengan penuh semangat. Bagaimana menurut kalian, para penggemar sepak bola tanah air? Apakah optimisme dan persiapan matang ini akan membawa tim U16 meraih sukses di AFF dan Piala Dunia? Yuk, beri komentar kalian di bawah, mari kita bahas bersama. Jelas didasari rasa saking takutnya dengan timnas Indonesia, pelatih Thailand asal Jepang di luar dugaan malah lakukan hal bodoh ini jelang turnamen abal-abal Piala AFF. Bisa bikin rakyat Indonesia sedikit geram dan gatal ingin menendang bokongnya sampai terlempar di jalan tol. Begini faktanya. Jelang Piala AFF 2024, pelatih timnas Thailand, Masatada Ishii, memberikan pujian yang menghangatkan hati untuk timnas Indonesia. Dengan kekuatan yang terus berkembang, mungkinkah kita akan melihat kedua tim bertemu di partai final? Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan boleh berbangga hati karena performa mereka mendapat pengakuan dari pelatih Thailand. Masatada Ishii menilai bahwa skuad Garuda telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia bermain dan menciptakan hasil yang sangat bagus. Belakangan ini, kualifikasi mereka juga meningkat secara signifikan, ujar Masatada Ishii dengan penuh kekaguman. Saya pikir tim nasional mereka, Indonesia, akan menjadi lebih baik dan lebih baik mulai sekarang, tambahnya. Dengan pujian ini, semangat dan optimisme tentu membara di hati para pemain dan pendukung timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, penggemar sepak bola tanah air? Apakah timnas kita benar-benar bisa melaju ke final dan mungkin mengangkat trofi Piala AFF 2024? Yuk, beri komentar kalian di bawah, mari kita diskusikan bersama. Pengakuan jujur dan hebat Ramadan Sananta jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai singgung Nathan Tidjo Aon kayak begini. Semuanya mendadak terharu dan bahagia melihatnya. Bisa getarkan Asia dan bikin bulu kuduk merinding. Begini penjelasannya. Dalam drama adu penalti yang menegangkan antara timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024, banyak yang bertanya-tanya mengapa Nathan Tidjo Aon tidak ikut menjadi eksekutor penalti. Ramadan Sananta akhirnya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan ini. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Namun absennya Nathan dari daftar 10 penendang penalti mengundang pertanyaan. Menurut Sananta, keputusan itu datang langsung dari Nathan sendiri. Nathan, nggak mau, dia pernah bilang ke saya kalau nggak salah, dia jarang sekali ambil penalti, ungkap Sananta dalam wawancara dengan YouTube Sport CB7 Official. Sananta menjelaskan bahwa Nathan memutuskan sendiri untuk tidak ambil bagian dalam adu penalti karena merasa tidak siap. Nathan yang dikeluarkan dari 10 pemain karena memang tidak siap. Saya pun bingung, Nathan, kenapa kamu tidak ambil penalti? Ucap Sananta sambil menirukan percakapannya dengan bek SC Heerenveen tersebut. No, jawab Nathan, saya nggak pernah bagus kalau penalti. Sananta pun berseloroh,
Oh, gini rupanya kelas kamu ya. Menambahkan sedikit humor dalam situasi yang menegangkan itu. Bagaimana menurut kalian, penggemar sepak bola tanah air? Apakah keputusan Nathan untuk tidak ambil bagian dalam adu penalti ini sudah tepat? Yuk, beri komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Pelatih Vietnam mengungkap komentar kontroversial. Usai ditarik dalam grup yang sama dengan timnas Indonesia, apa yang terjadi di balik layar? Semuanya bisa dibuat auto merinding. Pelatih baru timnas Vietnam, Kim Sang-sik, memberikan komentarnya setelah hasil drawing Piala AFF 2024 menempatkan Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia. Komentarnya penuh keyakinan dan optimisme, meski bayangan kekalahan telak 0-3 dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih membekas. Kekalahan memalukan di kandang sendiri, Stadion Maidin, membuat pelatih sebelumnya, Philippe Troussier, dipecat. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, kemudian mengikuti jejak PSSI dengan menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Mengenai hasil drawing Piala AFF 2024, Kim Sang-sik mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan persiapan yang baik, Vietnam siap menghadapi siapapun lawannya, termasuk timnas Indonesia. Saya memiliki tujuan tersendiri untuk setiap pertandingan, setiap turnamen. Tim-tim yang berpartisipasi di Piala AFF 2024 semuanya sangat bagus dan pertandingan mendatang tidak akan mudah, ujarnya. Namun, jika kami memiliki persiapan terbaik, tim Vietnam akan mampu memenangkan turnamen ini, tambahnya dengan tegas. Bagaimana menurut kalian, para penggemar sepak bola tanah air? Apakah timnas Indonesia mampu mengulang kemenangan telak atas Vietnam di Piala AFF 2024? Atau apakah persiapan matang Vietnam di bawah Kim Sang-sik akan membawa mereka meraih kemenangan? Yuk, beri komentar kalian di bawah, mari kita diskusikan bersama. Shin Tae-yong dapatkan satu kiper naturalisasi Belanda yang berpotensi turun di kejuaraan November 2024. Jelas bikin dia auto full senyum, bisa auto naik gaji nih dan mudah lolos Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Gelora senyum kegembiraan memenuhi wajah Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, karena peluang besar telah menyapanya. Kehadiran kiper keturunan Belanda, Grade A, siap memperkuat Garuda di Piala AFF 2024, menjanjikan kejutan yang memukau. Pada gelaran Piala AFF 2024 yang akan digelar dari 23 November hingga 21 Desember 2024, timnas Indonesia bergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam pertarungan mendebarkan ini, Shin Tae-yong diperkirakan akan menghadapi kendala dalam memanggil pemain-pemain terbaiknya karena bentrok jadwal dengan kompetisi klub di Eropa. Namun, semangat tidak padam. STY memiliki kartu as yang menggembirakan. Kiper andalan FC Dallas, Martin Pais, telah bersedia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia, WNI, sudah terpatri, Pais masih menanti keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, mengenai statusnya yang pernah membela timnas Belanda U21. Tetapi, jika semua berjalan lancar, maka tidak ada yang dapat menghalangi langkahnya. Saat FC Dallas menyelesaikan musim dan mungkin gagal menembus posisi 9 besar di wilayah barat, Pais akan siap untuk terbang ke Indonesia dan memperkuat timnas. Dengan harapan yang menyala-nyala, kita menantikan kehadiran Pais di lapangan hijau, siap memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
Tepat tadi malam, pernyataan super aneh dan janggal pelatih Malaysia Kim Pen Gon jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa bikin fans timnas Indonesia seketika tertawa ngakak dan nahan sakit perut melihatnya. Ada kabar seru dari dunia sepak bola Malaysia. Dua klub papan atas Johor Darul Ta'zim dan Selangor FC memutuskan untuk tidak melepaskan pemain mereka ke timnas Malaysia untuk Piala AFF 2024. Waduh, ini bisa jadi mimpi buruk buat pelatih timnas, Kim Pen Gon. Hasil drawing Piala AFF 2024 menempatkan timnas Malaysia di grup A bareng sama Singapura, Kamboja, Thailand, dan pemenang babak playoff. Undian seru ini diadakan di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Kim Pen Gon udah memetakan persaingan di grup A dan dia yakin ini bakal jadi perjuangan berat. Katanya Malaysia bakal turun dengan tim terbaik di Piala AFF 2024. Undian yang menarik, kita menghadapi Thailand, juara edisi lalu, dan satu lagi yang harus diwaspadai adalah Singapura, tetangga kita. Kita juga menghadapi Kamboja, dan juga tim lain dari kualifikasi. Kata Kim dikutip dari X resmi FAM. Kami akan berusaha mendapatkan tenaga terbaik, tim terbaik untuk bertarung di Piala AFF, sambung pria asal Korea Selatan itu. Nah, menurut laporan media Malaysia, New Straits Times, JDT punya alasan kuat untuk gak ngasih izin pemainnya bergabung. Soalnya Piala AFF gak masuk dalam kalender FIFA dan The Southern Tigers pengen pemainnya fokus di pramusim. Selain itu, jadwal Piala AFF bentrok dengan partisipasi JDT di Asian Champions League Elite yang digelar dari 16 September 2024 hingga 19 Februari 2025. Gimana dong ya? Selangor FC juga punya jadwal padat di Champions League Tour pada November dan Desember 2024. Jadi, mereka juga ogah ngelepas pemain ke timnas. Aduh, ini drama banget sih, pasti bikin Kim Pen Gon pusing 7 keliling. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan JDT dan Selangor FC ini bisa dimaklumi atau malah bikin kalian kesel? Yuk, kasih komentar kalian di bawah. Mari kita bahas serunya drama sepak bola ini bersama-sama. Alhamdulillah kabar baik nih, timnas Indonesia bakalan pesta gol ke gawang Irak. Loh kok bisa? Ternyata Irak mendadak dapatkan kabar buruk pemilihan pemainnya dikritik abis oleh Bung Towel versi Irak jelang lawatan ke Jakarta. Bahkan pelatih Irak bisa saja sampai tampak kejang menderita melihat hal ini. Tonton video ini sampai abis biar gak penasaran. Situasi memanas di kubu timnas Irak. Pemilihan pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai kritik tajam. Pelatih Irak Jesus Casas telah mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Nama-nama besar skuad singa Mesopotamia seperti Ali Jassim, Basar Resan, Osama Rashid, Aiman Hussein, Muhammad Ali, Zidane Iqbal, hingga Kapten Jalal Hasan, semua ada dalam daftar. Namun, ada satu keputusan yang membuat publik geger. Salah satu pelatih lokal, Saad Hafiz, mengecam keras keputusan Casas.